Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Restu Febriana. Untuk di video kali ini saya akan menerangkan tentang aplikasi Microsoft Word pada Office tahun 2013. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Microsoft Word tahun 2013-nya. Dan untuk teman-teman yang menggunakan komputer maupun laptop dengan versi Microsoft Office tahun 2010 maupun 2016, bahkan mungkin masih ada yang menggunakan Microsoft Office tahun 2007. Secara garis besarnya mungkin akan sama saja dengan yang saya terangkan di sini dengan Office tahun 2013. Dan mungkin yang berbeda hanya sedikit saja dari mulai tampilan dan untuk penempatan menu-menunya hampir sama dengan Office yang sebelumnya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan ataupun lingkungan kerja dari Microsoft Word tahun 2013. Kemudian saya akan menjelaskan menu-menu di dalam Microsoft Word tahun 2013 ini. Yang pertama ada yang namanya ruler. Nah, ini di sini ada angka 1, kemudian ada 5 sampai 15, 17, 18 dan seterusnya. Nah, untuk ruler ini berguna untuk membantu user menentukan margin, spasi baris, dan letak kalimat dalam dokumen serta mengatur posisi layout percetakan. Nah, jadi kalau misalkan saya ketik di sini, misalkan ya, saya ketik. Nah, untuk bagian rulernya kita bisa ubah atau bisa geser ya. Kita kopikan aja dulu. Ini saya kasih contoh aja. Ini sebagai contoh kalimat. Dan di sini ada pengaturannya, pengaturan posisi layoutnya. Kita bisa geser-geser ke, misalkan mau ke tengah. Nah, seperti ini kita bisa geser. Jadi untuk bidang pengetikannya hanya di bagian yang berwarna putih ya, di bagian rulernya ini, hanging indent. Ini nah, seperti ini kita bisa geser-geser. Ini bagian left-nya, left margin. Kemudian ini bagian right-nya. Jadi kalau misalkan ini kita geser mentok sampai ke kanan, maka pengetikan itu bisa lanjut sampai ke tepi kertas ya. Nah, seperti ini, sampai mepet ke tepi kertas. Tetapi pada nyatanya tentu sampai menyentuh ataupun sampai mendekati tepi kertas kan nggak mungkin. Jadi harus ada jarak antara tepi kertas dengan batas pengetikan. Jadi harus ada batas pengetikan. Selanjutnya ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, untuk Quick Access Toolbar ini, nah menunya yaitu yang atas ya, yang paling atas. Di sini ada icon Microsoft Word, kemudian ini ada Save, kemudian ini ada Undo, dan ada Redo. Nah, untuk bagian Quick Access Toolbar ini terdiri atas beberapa icon yang dapat di drop ataupun down ya, ditambah atau dikurangi, yang merupakan fitur paling sering diakses pengguna ketika bekerja dengan dokumen seperti Save, email, dan Quick Print. Nah, misalkan di sini kita akan menambahkan menu print agar nanti pada saat kita hendak ingin mengeprint, kita bisa langsung memilih menu print di sini ya. Selain dari kita menggunakan cara shortcut yaitu Ctrl dan P biasanya untuk mengeprint. Tapi misalkan kita membutuhkan icon ataupun menu
yang bisa dipilih untuk digunakan sebagai pengeprintan nantinya. Nah, untuk caranya kita bisa langsung klik di sini. Ada menu bagian paling kanan, ini custom. Klik yang ini. Nah, jika kita sudah mengklik, di sini ada deretan menu-menu yang nantinya kita bisa masukkan ke bagian quick access toolbar ini. Nah, untuk yang ada tanda centangnya di sini kan ada 3 ya, ada save, ada undo sama redo. Nah, untuk yang dicentang berarti sudah muncul atau sudah tersedia di menu quick access toolbar. Nah, untuk yang belum tercentang berarti menu tersebut belum tampil ya. Untuk menampilkannya kita tinggal klik saja. Misalkan kita membutuhkan menu quick print untuk pengeprintan, kita klik aja yang ini. Nah, nantinya akan muncul menu untuk melakukan print. Nah, kemudian kita misalkan ingin menghilangkan lagi untuk quick printnya, ya kita tinggal klik lagi yang ada tanda centang ini. Maka menu yang sudah tadi kita tambahkan bisa kita hilangkan kembali. Kemudian kita misalkan ingin menambahkan menu dari ini print review dan print. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini. Jadi selain kita memilih file, kita juga bisa memilih langsung ke bagian quick access, bagian menu print review gitu ya. Kalau misalkan kita mau hilangkan, tinggal pilih aja print review and print. Nah, ini hilang. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan menu new ataupun open, ya kita tinggal tambahkan saja seperti ini. Nah, jadi menu-menu yang sudah kita tambahkan akan muncul di bagian quick access toolbar. Nah, seperti ini. Dan dirasa kalau misalkan untuk quick access ini kita hanya membutuhkan 3 menu saja, ya berarti kita tinggal hilangkan saja untuk bagian yang ini ya. Kita hilangkan aja. Nah, seperti ini aja. Misalkan untuk bagian quick access toolbar, untuk menunya kita hanya membutuhkan save, undo dan redo gitu ya. Nah, seperti ini untuk bagian quick access toolbar. Selanjutnya ada yang namanya ribbon. Nah, ini untuk bagian ribbon, file, home, insert, design, page layout, reprint, mailing, review, view, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk bagian ribbon ini, menu ribbon ini adalah susunan tab yang berisi tool dengan fungsi tertentu. Nah, seperti home, insert, page layout, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya title ya. Untuk bagian title ini adalah judul dari nama dokumen yang akan kita kerjakan. Dan di sini menunjukkan informasi nama file dokumen yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada grup ribbon. Selanjutnya ada bagian grup ribbon. Nah, untuk bagian grup ribbon itu adalah kelompok fitur dalam tab ribbon dengan kategori tertentu seperti dalam ribbon home. Nah, ini untuk bagian ribbon. Di bagian ribbon itu kita bisa mengatur font, number, order list, dan lain-lain. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya untuk bagian dari grup ribbon ini yang paling banyak dipakai adalah untuk heading ya, heading 1, heading 2. Untuk selanjutnya ada yang namanya minimize, maximize, dan close. Nah, ketiga menu itu adanya di pojok kanan atas. Nah, di sini ada untuk bagian yang strip kecil ini namanya minimize. Jadi kalau misalkan kita klik minimize, maka tampilannya akan disembunyikan, tetapi tidak ditutup ya, hanya disembunyikan saja seperti ini.
kemudian ada maximize. Nah, ini ada maximize. Nah, untuk maximize ini kalau misalkan tampilannya seperti ini, kita klik, maka si Microsoft Word-nya akan berubah menjadi full screen atau layar penuh. Kemudian close ini kalau kita klik, maka tampilan dari Microsoft Word-nya akan ditutup. Nah, untuk minimize, maximize, dan close terdiri atas icon minimize. Nah, ini iconnya untuk memperkecil tampilan, dan icon maximize untuk memperbesar tampilan, dan icon close untuk menutup dokumen. Selanjutnya ada yang namanya scroll bar. Kan di dalam dokumen itu ada banyak halaman. Jadi untuk melakukan pergeseran secara cepat, kita bisa memilih menu scroll, ya, scroll bar. Dan scroll bar ini berfungsi untuk menggeser dokumen ke atas maupun ke bawah. Jadi kita letakkan kursor mouse-nya di sini, kita tekan ataupun klik kiri pada mouse, kemudian sambil kita gerakkan ke atas maupun ke bawah. Nah, jadi kita bisa melihat halaman-halaman yang ada di dokumen yang kita kerjakan. Selanjutnya ada layout type, ya, atau layout tipe. Untuk layout tipe ini adalah untuk menentukan jenis tampilan layout dokumen yang akan ditampilkan seperti print layout. Nah, ini adalah menu print layout. Kemudian ada full screen reading. Ini ada read mode. Kemudian ini ada web layout. Jadi untuk bagian full screen reading yang ini, yang ada gambar buku terbuka, jadi kita tinggal klik saja, dan tampilan dari Microsoft Word ataupun dari lembar kerja akan berubah menjadi seperti ini. Dan untuk merubahnya kembali ke tampilan yang awal tadi, kita tinggal pilih saja langsung ke bagian print layout. Nah, seperti ini. Jadi tampilan default atau tampilan secara awal pada Microsoft Word itu berada di menu print layout. Kemudian ada menu bagian web layout. Nah, jadi untuk bagian web layout ini mirip seperti tampilan website, ya, ataupun tampilan dari sebuah situs pada saat kita hendak browsing. Kemudian selanjutnya ada bagian zoom control. Nah, untuk zoom control ini digunakan untuk mengatur skala tampilan dokumen. Jadi kalau misalkan persentasenya ini secara defaultnya ada di 100. Nah, kalau misalkan kita perkecil, maka tampilan ataupun tampilannya akan terlihat kecil. Tapi kalau misalkan presentasinya kita besarkan, maka lembar kerjanya akan terlihat lebih besar. Nah, kemudian kita bisa klik di angka 100% ini, dan kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalkan bisa langsung 200 atau 75 ataupun seperti apa, kita bisa tinggal pilih aja di sini menu-menunya, kemudian klik OK. Kemudian ada yang namanya memberikan informasi jumlah word atau kata yang sudah diketik dalam dokumen. Nah, seperti ini. Nah, untuk word count ini misalkan saya ketikkan aku adalah. Nah, berarti ada 2 kata, ya. Ada 2 kata. Aku adalah manusia biasa. Nah, jadi yang sudah saya ketikkan di sini ada 4 kata. Aku,
adalah manusia biasa. Jadi ada 4 ya, bukan jumlah huruf tetapi jumlah kata. Banyaknya kata yang kita ketikkan kita bisa lihat di bagian karakter ya. Bagian karakter jika jadi untuk melihat informasi tentang pengetikan kita bisa pilih untuk yang ada tanda ini, klik. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk page-nya baru 1, jadi untuk lembar kerja saya itu hanya ada ataupun baru hanya ada 1. Kemudian katanya itu baru ada 4, yaitu aku adalah manusia biasa, itu ada 4. Kemudian karakter tanpa spasi. Nah, jadi kalau misalkan saya ketik tanpa spasi itu jumlahnya mencapai 21. Kemudian untuk karakter, nah untuk karakter ini dengan spasi ya, berarti untuk di sini kan ada spasi 1, 2, 3, itu dihitung jumlahnya ada 24. Dari karakter dan spasi itu dihitung jumlahnya menjadi 24. Nah, selanjutnya di sini ada paragraf. Setelah saya menambahkan paragraf ini menjadi 3, line ini menjadi 3. Nah, apa yang membedakan antara paragraf dengan line? Nah, saya akan kasih contoh seperti ini. Ini kita hapus dulu ya, kita ketik aja seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita cek ya, Nah, di sini untuk bagian paragrafnya ada angka 1, kemudian line-nya atau barisnya ada 2. Kenapa paragraf 1? Nah, karena seperti ini ya. Jadi untuk penghitungan paragraf itu, jika setelah kita mengetik lalu kita menekan enter, nah seperti ini. Barusan saya menekan enter, maka paragrafnya akan berubah. Nah, menjadi 2. Maksud 2 itu berarti di sini ada 2 paragraf. Ini paragraf yang pertama, ini paragraf yang kedua. Jadi pemisah antara paragraf 1 dengan yang paragraf kedua adalah menggunakan enter ya. Jadi kita mengklik enter di keyboard. Itu setiap kita menekan tombol enter di keyboard maka akan dihitung 1 paragraf. Kemudian untuk line-nya ini hanya menghitung barisnya saja. Di sini ada 3 baris, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Tetapi perlu diingat pada saat kita melakukan pengecekan paragraf, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini lalu kita cek, maka paragrafnya akan menampilkan angka 0 ya. Jadi untuk melihat paragraf ataupun jumlah paragraf, kita usahakan untuk bagian kursornya jangan ada yang terseleksi seperti ini, tetapi diusahakan untuk menaruh ya kursornya itu di lembar kerja seperti ini ya. Nah, kemudian silahkan klik word count-nya, lalu kita bisa lihat paragrafnya ada berapa, kemudian line-nya ada berapa gitu ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya fake number. Nah, untuk fake number ini berfungsi untuk memberikan informasi tentang posisi halaman dokumen dalam jumlah total halaman atau menampilkan lembar kerja kita, jumlah dari lembar kerja kita. Nah, kenapa di sini ada tulisan 1 of 1? Karena halamannya itu baru ada 1. Kalau misalkan saya tambahkan, misalkan seperti ini, saya akan tambahkan ke bawah. Nah, seperti ini, maka akan terbaca 2 halaman ya. Nah, jadi misalkan kalau saya klik seperti ini, ada keterangan page 1 of 2. Nah, maksudnya berarti saya sedang berada di halaman 1
dari 2 halaman gitu ya. Jadi untuk angka yang pertama, nah di sini menjelaskan tentang keberadaan kita sedang ada di halaman keberapa. Kemudian untuk yang nomor yang terakhir ini adalah menampilkan total keseluruhan dari halaman dokumen yang sedang kita kerjakan. Kalau misalkan halaman yang sedang kita kerjakan ada 50, maka di sini ada angka 50. Nah, kemudian untuk angka awal ini adalah angka di mana kita sedang berada di halaman. Misalkan ini saya sedang ada di halaman yang kedua, maka page-nya itu ada di angka yang kedua atau di halaman yang kedua. Jadi menunjukkan keberadaan kita sedang ada di halaman keberapa. Oke teman-teman, untuk bagian penjelasan dari menu-menu yang ada dalam Microsoft Word hanya itu saja, dan untuk menu-menu yang lain akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.